Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Zahiri, melanjutkan mata kuliah kita di pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dasar penelitian. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Outline mata kuliah kita pada pertemuan kali ini yaitu berpikir logis. Yang kedua adalah metode penelitian dan metodologi penelitian. Yang ketiga manfaat metodologi. Yang keempat yaitu proses penelitian, dan yang terakhir nanti adalah poin-poin dan kesimpulan. Nah, karakteristik metode penelitian itu bisa dilihat dari sifat konsepsional dan atau teoritis. Yang kedua, yang bersifat secara empiris. Yang ketiga, bersifat sistematis. Nah, kalau kita paham karakteristik metode penelitian, maka selanjutnya ada beberapa proses usaha pencarian kebenaran, yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan dari filsafat keilmuan, pemecahan masalah, strategi operasional maupun prosedural. Sedangkan dari sisi bentuk atau dimensi penelitian itu dibagi tiga. Yang pertama adalah penelitian pengembangan, yang kedua adalah penelitian dasar, dan yang ketiga adalah proses penilaian. Nah, kalau dilihat dari sisi pengembangan penelitian itu berupa perencanaan, perancangan, pembangunan, penerapan, pengembangan. Nah, sedangkan di informatika kebanyakan dari sisi penelitian mahasiswa lebih ke arah perancangan, penerapan, dan pengembangan. Nah, penelitian di informatika itu lebih ke arah terapan, karena harus mampu menjawab permasalahan yang ada dan lebih kepada implementasi dari sisi keilmuan informatika. Nah, dari sisi pendekatan penelitian rekayasa, dari sisi pendekatan teknologi itu ada forward engineering dan ada reverse engineering. Apa itu forward dan ini nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Yang pertama yang harus dipahami, yang pertama adalah berpikir logis. Logika itu sering digunakan untuk mengetahui bahwa untuk membedakan proses-proses penalaran yang baik, yang tepat, atau ini penalaran yang kurang tepat. Nah, artinya logika itu berisi dari acuan sebuah penalaran. Nah, sedangkan penalaran sendiri itu adalah proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta yang diketahui menuju kepada satu kesimpulan. Jadi dalam proses penalaran ada dua. Yang pertama adalah deduktif, adalah penalaran yang bersifat pengetahuan sebelum bersifat umum dan menyimpulkan pengetahuan baru sehingga bersifat khusus. Tahapannya itu ada teori, dari teori ada hipotesis, setelah dari hipotesis melakukan observasi, dan yang terakhir melakukan konfirmasi maupun kesimpulan. Sedangkan induktif itu kebalik, yaitu pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Jadi ada sebuah observasi, ada lakukan pattern, melakukan hipotesis, dan mengkaji dalam bentuk teori. Nah, baik adik-adik sekalian, ini yang harus diketahui dan diulang-ulang bedanya metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, metode itu adalah sebuah kerangka yang digunakan oleh seseorang atau seorang peneliti untuk mencapai satu tujuan. Nah, apa itu metode ilmiah? Kalau metode ilmiah itu adalah proses ilmiah yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis yang ada. Nah,
Metodologi penelitian itu merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian, sedangkan metode penelitian itu adalah cara dari setiap langkah-langkah tersebut. Jadi metodologi itu adalah bungkus luarnya, sedangkan metode penelitian itu adalah spesifik menyelesaikan dari masing-masing tahapan-tahapan tadi. Nah, metodologi itu terdiri dari fase-fase, subfase yang akan membimbing peneliti memilih metodenya, tekniknya, prosedurnya untuk melakukan hasil sesuai dengan tujuan dari penelitian itu. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya, metodologi penelitian itu membuat seorang peneliti lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsif karena dia sudah tahu tahapan-tahapan dalam penelitian itu. Yang kedua, membuat lebih berpengetahuan, lebih berguna, berargumen selalu berdasarkan fakta karena sudah mengerti roadmap dari penelitiannya. Yang ketiga, mampu memaparkan secara detail tahapan. Nah, yang terakhir, biasanya banyak orang-orang melakukan proses penelitian dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah menetapkan permasalahannya. Yang kedua, mencari studi literatur. Jadi dari pendekatan problem itu, peneliti bisa mencari studi literatur. Yang ketiga, merancang masalahnya lebih spesifik supaya tidak luas dan tidak fokus pada target yang diinginkan. Yang keempat, membuat desain penelitian. Bagaimana desain penelitiannya? Terus yang kelima, melakukan proses pengumpulan datanya. Yang keenam, menganalisis data yang sudah didapat. Yang ketujuh, memberikan laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan. Gimana adik-adik sekalian? Proses penelitian ini harus Anda pahami, bisa diikuti step by step, maka penelitian Anda akan lebih bagus, terarah, dan mudah mencapainya. Nah, perhatikan dan pahami. Kalau tadi saya menjelaskan tentang beberapa tahapan-tahapan, maka ada poin-poin dasar penelitian. Saya ulang bahwa metode penelitian itu adalah cara ilmiah. Jadi caranya ilmiah, ada datanya, ada tujuannya, dan ada kegunaannya, manfaatnya. Jadi tujuan dari penelitian ini apa, kegunaannya itu apa. Yang kedua, cara ilmiah. Jadi kalau cara ilmiah itu lakukan kegiatan penelitiannya juga berdasarkan tahapan-tahapan yang jelas. Ada beberapa ciri-ciri keilmuannya dispesifikkan. Apakah ini masuk sistem informasi, apakah ini masuk informatika, apakah ini masuk kepada decision support system, maka baru dikembangkan ini masuk rasional, sistematis, empiris, dan seterusnya. Ini proses tahapan cara ilmiah dari sebuah penelitian. Nah, data penelitian banyak mahasiswa sering mengabaikan ini, padahal akar dari sebuah penelitian itu adalah data. Nah, datanya adalah data empiris, dilakukan validasi, terus dilakukan derajat ketepatannya, mana yang reliability-nya tinggi, mana yang bersifat objektivitas. Nah, kalau dilihat dari tujuan penelitian, ini biasanya adalah kalau lebih ke arah menemukan penemuan, ini biasanya data-datanya baru. Kalau sifatnya tujuannya pembuktian, maka data untuk membuktikan keraguan tersebut dipertajam. Kalau lebih ke arah pengembangan, itu memperluas pengetahuan yang ada dari studi-studi literatur yang ada. Sedangkan kalau dilihat dari kegunaan penelitian, itu mampu memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah. Jadi itu adalah fungsi dari kegunaan dari proses penelitian. Nah, kalau kita tadi dilihat dari pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, biasanya manusia itu hasrat ingin tahu, dimulai dari sebuah pertanyaan.
pengetahuan yang benar nih, benar apa salah. Nah, baru kita bagi ini pendekatannya ilmiah atau non ilmiah, sehingga apa yang ingin mereka jawab itu sudah bisa dilihat dari pendekatannya. Nah, metode ilmiah itu biasanya berdasarkan fakta, bebas dari prasangka. Jadi bersifat seimbang, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran yang objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, sedangkan pendekatan non ilmiah itu hanya berdasarkan prasangka, otoritas keilmiah kewibawaan, penemuan coba-coba, atau berdasarkan intuitif dorongan hati. Oh, saya pengen ke sini. Oh ya, penelitiannya nanti diarahkan ke sini. Itu yang non ilmiah. Nah, maka kalau kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa ketika non ilmiah itu biasanya kebetulan, intuisi, trial error, terus otorita. Sedangkan kalau ilmiah itu berdasarkan logika, penalaran, pengembangan teori, melakukan rancangan penelitian, problemnya apa, metodologinya bagaimana, metode yang dipakai gimana, hasil penelitiannya bagaimana, dan dilakukan sebuah kesimpulan. Jadi itu dasar-dasar dari sebuah penelitian ini, adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.